Silakan Pak Saad, tadi ada yang mau ditambahkan. Saya tertarik tadi poinnya Pak Sitorus itu. Jangan, kalau lah bisa, kalau China punya tangki besar, kita nggak punya, government nggak punya tangki besar. Tapi bisa dalam bentuk fund, ya. Dana itu kalau bisa diperoleh, kenapa? Semua produsen sawit menikmatin harga naik ini, bukan hanya eksportir, ya. Nah, jadi kalau hanya eksportir yang kena, sedangkan produsen-produsen ini, itu nanti next proses yang harus kita lakukan. Sehingga kita seperti yang disampaikan oleh Pak Sitorus tadi, kenapa Malaysia bisa? Karena mereka punya sinking fund, kalau ada sini langsung dikocorkan. Kita belum punya itu. Kita bukan punya BPDPKS ya? Enggak, BPDPKS itu objektifnya lain. Oke. Jadi saya pikir Pak, dengan tadi ya, harga sawit kita ini kalau menurut saya kalau di Gulf itu out of bound. Di luar kewajaran ini. Jadi ada yang menggoreng. Ini yang perlu kita waspadain. Karena ini sangat berbahaya. Jangan lupa kita pernah mengalami karet. Ya, ya. Tahun 50 harga karet sampai $45 per kilo. Para saintis berpikir, oh saya akan kembangkan sintetik rubber. Begitu sintetik rubber yang sama persis dengan karet ditemukan, jeblok. Jadi jangan berbisnis margin terlalu tinggi. Harga tinggi ini kalau menurut saya ini ada permainan geopolitik. Ini yang kita harus khawatirkan. Contohnya rotan. Rotan bisa. Dengan rotan sintetis. Tuh. Ya. Jadi kalau sampai margin, jadi di marketing strategi jangan bikin margin tinggi, itu attract your competitor untuk membuat yang lain. Nah, inilah perlu tadi. Jadi harga dari luar itu jangan mengatur harga di dalam. Saya sepakat dengan Pak Turus tadi. Kita harus punya fund untuk itu. Mas Tulus ada yang mau tambahkan? Ya, saya coba membumikan lagi soal tadi bahwa kalau tadi Pak Sitorus mengomentari Bu Lena tadi kan seolah-olah memang bahkan dikatakan ada minyak jelantah tadi. Saya kira mungkin ya, mungkin tidak. Tapi informasi yang saya peroleh dari Asosiasi Pedagang Retail Modern dan juga dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional itu memang barangnya tidak ada. Jadi kembali ke barang tadi bahwa barangnya mereka bilang ke saya stoknya nggak ada Mas. Jadi kami nggak bisa menjual, apa yang mau dijual. Nah oleh karena itu harus betul-betul di audit dan investigasi sebenarnya. Ya kita tunggu aja lah seminggu ini. Saya akan monitor seminggu ini apakah harganya normal sesuai yang dijanjikan pemerintah atau kemudian tidak mengalami kelangkaan. Kalau dalam seminggu ini masih sami mawon ya artinya ada sesuatu masalah sistemik. Nah saya sepakat dengan Pak Sitorus dan memang kita ya memang Kemendak, Pak Sitorus dan Pak Oke ya memang tidak boleh bergerak sendiri karena banyak institusi-institusi pangan yang juga berkompeten dan bertanggung jawab. Misalnya ada Satgas Pangan, ada Badan Pangan Nasional. Dan kalau perlu ya jangan alergi untuk bicara soal adanya dugaan kartel, eksesif margin dan lain sebagainya. Toh kita punya KPPU untuk mengendus itu. Ya kenapa juga belum dioptimalkan itu? Karena kan bukan hal yang tidak mungkin bahwa gejolak harga ini karena faktor-faktor persaingan tidak sehat. Saya melihat pemerintah belum mencoba membongkar itu semua. Misalnya dengan KPPU yang memang kompetensinya bicara soal persaingan tidak sehat. Saya kira itu. Jadi kemana barangnya ini Pak? Gini. Ya, saat ini pemerintah lebih memprioritaskan harga terjangkau di masyarakat. Yang pertama itu. Tadi saya juga saya tidak tidak alergi terhadap. Saya paling alergi kalau terjadi persaingan tidak sehat, Pak. Kartel dan sebagainya itu. Tetapi kami pemerintah tidak bisa menunggu itu. Karena kartel ataupun persaingan tidak sehat ini berproses dan berperkara dan perlu waktu. Sehingga kami tidak bisa menunggu itu. Ada entitasnya yang mengurusin itu, yaitu KPPU. Silakan berjalan. Dan itu dibuktikan berjalan, silakan. Tapi yang saat ini pemerintah harus segera sediakan adalah harga. Ceritanya kenapa
kok pasokannya nggak ada. Kami paham itu Pak. Makanya kunci kebocorannya kita tutup dulu. Kalau kemarin mungkin iya Pak, kebijakan pakai anggaran intervensi pemerintah, anggaran BPDP, tapi pintu bocornya belum ditutup, tetap bisa ngalir ke sana. Nah ini kita tutup Pak. Jadi ekspor nggak ada, gitu kan? Ekspor belum ada yang keluar satupun saat ini. Berarti barang tuh ada. Berhenti di mana? Nah ini semua pihak harus membantu Kementerian Perdagangan. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Sitorus tadi. Tapi intinya ini barang ada. Sejak tanggal 24 sudah kita kunci. Dan jangan salah, saya pakarnya ini Pak Sinaga ada di sini. Memang apakah CPO ini tahan lama Pak? Seminggu aja turun grade. Turun. Jadi bukan nggak ada nih, udah dikunci. Berarti barang ada gitu. Ini mau seperti apa gitu kan? Tapi yang pasti pemerintah akan firm memastikan kepentingan rakyat minyak goreng terjangkau. Apapun kejadian di situ pasti kami lawan dengan berbagai. Pak Oka boleh saya tanya, Siap. jumlah pabrik minyak goreng di Indonesia ada berapa sih Pak? Jumlah pabrik minyak goreng kurang lebih itu ada 70 kalau yang murni punya bahan baku. Tetapi produsen minyak goreng ini macam-macam Pak. Ada yang punya bahan baku sendiri, ada yang memproses saja. Sampai tingkat kemasan ada 425 produsen. 425. Betul. Iya. Jadi sebenarnya menurut saya tidak terlalu banyak. Kalau Kementerian Perdagangan juga kemarin saya pernah usul juga Pak di RDP, itu digitalisasi Pak. Supaya kita bisa punya inventory Pak. Bahwa apa namanya di tangki-tangki milik refinery ini kita punya sekian juta ton, di sana sekian juta ton. Setuju, Pak. Distributor ada berapa gitu ya kan. Teknologi sekarang itu udah sangat mudah Pak. Ya. Jadi kita nggak kebingungan kemana larinya ini barang. Ekspor dikunci, di lapangan nggak mengalir. Berarti kan ada ini yang sedang menumpuk gitu loh. Nah ini yang menurut saya juga bagian penting dari kebijakan di masa depan Pak. Setuju, Karena Pak. kalau Pertamina aja yang dengan segitu banyak SPBU bisa, kenapa dengan kita yang minyak goreng yang cuma 400 tadi nggak bisa gitu loh. Kenapa nggak bisa dan bagaimana supaya bisa sesaat lagi. Tetap bersama kami. Wah enggak, ngantrinya enggak karuan. Kalau di deket rumah itu beli yang 1 liter itu 22.000 malah. Kalau di pasar masih 38, 40 ya 38, 40 gitu. Belum nemu. Ada yang jual segitu, ada yang enggak, kan masih ada stok lama, stok baru gitu. Stok lama itu masih modal lama, jadi jualnya ya sekitar 17 tadi. Kalau yang 14 kan stok baru, tapi belum ada barangnya. Ya dapat cuma ya dibatasin kan 1 orang 1 per konsumen. Iya antriannya panjang. Kadang ada, kadang nggak ada, tapi seringnya nggak ada. Bu Lena, kita sudah segmen terakhir, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Dirjen, silakan. Pakai mic Bu. Oh kita masih segmen 4 ternyata. Iya. Gimana gitu akses minyaknya atau gimana Ibu mau tanya apa sama Pak Dirjen? Iya. Sebenarnya saya mau tanya nih Pak, sebenarnya kita pedagang juga bingung ya. Kalau dulu kan sebelum corona lah ya, harga minyak itu masih bisa dijangkau gitu ya Pak. Tapi kok tiba-tiba bisa melonjak, tiap minggu berubah itu kenapa gitu Pak? Ya Bu, paham mungkin karena Ibu di tingkat pedagang, saya ceritanya begini deh Bu, permasalahannya ini rebutan dunia. Jadi minyak goreng, saya nggak ngomong minyak nabati Bu, gitu kan. Jadi minyak goreng ini, bahan bakunya itu sekarang fenomenanya bukan hanya di Indonesia, tapi dunia membutuhkan banyak. Karena pengaruh musim, pengaruh krisis energi dan sebagainya. Sekarang tuh berebut, makanya harga tinggi. Begitu harga tinggi, nah,
minyak goreng karena bahan bakunya diperebutkan jadi tinggi juga. Itu yang bikin ini masalah jawaban Ibu. Tapi ya memang ini yang sedang kita tangani, bagaimana minyak goreng ini yang tersedia di dalam negeri ini tidak tergantung harga internasional. Karena selama ini kita sangat melepas ketergantungannya dengan mekanisme ke harga internasional. Ternyata saat ini nggak bisa begitu lagi. Dan ini sudah terasa sejak Mei 2021. Sehingga kita monitor tidak kembali lagi, maka pemerintah ngambil kebijakan supaya harga minyak goreng tidak tergantung harga internasional lagi. Intinya itu, Bu. Jadi sekarang kita paksa harga eceran tertingginya yang premium aja kita pastikan 14.000. Jadi bagaimana supaya tidak lagi langka, sesaat lagi tetaplah bersama